Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gufron Primayoga dengan NPM 25 11 41 dan 48 dari program studi pendidikan olahraga kelas 25B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampuh Bapak Asgaf Adnan Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi umroh dan haji. Pengertian umroh dan haji. Umroh dan haji adalah acara ibadah Islam di mana jamaah mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram Mekah dan melakukan serangkaian ritual untuk menunjukkan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan penjalanan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan intelektual, dan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu pada bulan Zulhijjah dan puncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Perbedaan umroh dan haji. Perbedaan umroh dan haji adalah waktu pelaksanaan, kewajiban, dan suksesi ibadah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial dan hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah dengan puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Sedangkan umroh merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak dibatasi waktu. Berikutnya adalah rukun umroh. Rukun umroh adalah seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan agar umroh dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun umroh terdiri dari 5 hal besar. Niat ihram, yaitu niat memulai ibadah umroh dari miqat yang ditunjuk dengan mengenakan pakaian ihram tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam. Dimulai dari Hajar Aswad, sa'i yaitu jalan kaki atau jogging antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai tanda meninggalkan keadaan ihram dan teratur. Rukun haji. Rukun haji merupakan seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji agar ibadah haji menjadi sah. Rukun haji terdiri dari 5 hal pokok. Pertama, niat ihram, yaitu niat memulai perjalanan haji dari miqat yang direncanakan, disertai dengan mengenakan pakaian ihram. Wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah dan merupakan syarat sahnya ibadah haji. Tawaf ifadah, artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali setelah wukuf. Sa'i, yaitu perjalanan antara Bukit Safah dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai simbol meninggalkan keadaan ihram. Kelima, pilar ini harus dijalankan secara tertib dan konsisten. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan umroh. Cara melaksanakan umroh diawali dengan niat ihram di miqat yang ditetapkan sebagai titik tolak ibadah umroh. Jamaah mengenakan pakaian ihram dan membaca tabiyah yang menandakan telah memasuki kondisi ihram. Setelah itu, jamaah melanjutkan ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf,
yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan bergerak berlawanan arah jarum jam. Setelah tawaf, jamaah melanjutkan ke sa'i, yaitu jalan kaki atau jogging 7 kali bolak-balik antara perbukitan Safa dan Marwah. Setelah selesai sa'i, jamaah melakukan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut di kepala sebagai tanda selesainya ihram. Tahallul menandai berakhirnya ibadah umroh dan mengembalikan pertemuan ke keadaan normal. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan haji. Ritual haji diawali dengan niat ihram di Makkah, meliputi pemakaian pakaian ihram dan membaca talbiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, jamaah berangkat ke Mina untuk bermalam. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan wukuf di Arafah. Puncak haji dilanjutkan dengan mabit, bermalam di Musdalifah. Tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar, jamaah melaksanakan ibadah haji Aqobah di Mina, melakukan tahallul, potong rambut, menyembelih hewan kurban jika memungkinkan. Lalu jamaah melaksanakan tawaf, ifadah dan sa'i di Masjidil Haram, kembali ke Mina untuk ibadah haji selama 3 hari. Hari tasyrik diakhiri dengan tawaf wada. Selanjutnya, hikmah umroh dan haji. Hikmah umroh dan haji sangat mendalam, jika sekedar sebagai bentuk ibadah, namun juga sebagai sarana mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diminta berpikir, berserah diri, dan memperbaiki diri selama umroh dan haji, dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan meningkatkan ketakwaan. Pengabdian ini meningkatkan kesabaran, keimanan, dan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, terakhir kesimpulan presentasi saya dengan materi umroh dan haji adalah ibadah indah dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski berbeda syarat, waktu, dan ritual, keduanya memiliki tujuan yang sama, mensucikan roh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.